Menurutku yang ya jelas KDRT. KDRT Jangan yang, pernah tinggal sama mertua. mertua. Aku pengen nikah muda lah. Jangan cinta sendiri ya, Dik ya. Kamu sedang menyaksikan podcast Teman Cerita RRI Tanjung Pinang. Another day, another story. Oke teman Pro 2, kita kembali ke teman cerita. Another day, another story. Wow, jarang-jarang kan ada orang yang bisa duduk di kursi ini. Iya sih, biasanya Kak Selain Joji. Yoi dong. Wah, posisi Wah. Joji udah dilengserkan. Ya lagi ini Ternyata dia gitu ya cara mainnya, Angel. Oh enggak, dia lagi bikin single baru. Mau rilis Joji. lagu. Yoi, Oh my bro. god, setelah Glimpse of Us. Oh kan ada yang lebih baru. Apa itu? Itu pokoknya. Apa ya judulnya? Tahu lagu nggak tahu judul. Gila nih. Inilah apa pendengar. Kan biasa pendengar gitu betul, Kak. Aku tahu betul. lagunya tapi nggak tahu judulnya. Kayak gini, Kak, puterin lagu yang ini dong, dikasih liriknya. Terus kita cari. Itu masih mending. Apa? Kalau ada yang Kak, tolong puterin lagu na. Hah? Ada yang kayak VN lagi, Kak tahu lagu ini enggak? Nah. Nah, Jadi itu kayak tuh. kita nebak ini Iya irama sih. apa ya lagunya gitu. Nah, itu. PR banget ya. PR banget sih. Ya udahlah ya. Kita bukan membahas itu. Oh iya betul. Hari Kita mau ini- bahas sebuah ketakutan Iya. yang dirasakan sama anak-anak zaman sekarang, ya kan? Eril ini kayak kita siaran berdua gitu tahu. Wah, jarang banget. Ini terjadi terakhir kali tahun 2015. Lebay. Padahal kemarin waktu aku viral. Iya sih, sayang banget kan? sih. Hari ini kita tuh pengen membahas fenomena yang lagi sering banget terjadi di kalangan anak-anak muda zaman sekarang. Banyak. Karena aku juga melihat ini udah rame di Twitter ya, lebih tepatnya ramenya di TikTok juga iya sih. Jujur aku udah jarang buka Twitter tahu. Oh iya, Semenjak kenapa? menjadi X. Oh, kirain semenjak menjadi seleb. Bukan. Semenjak menjadi X gitu. Semenjak jadi X, iya sih. Twitter, aku bahkan sampai hari ini masih nyebutnya Twitter gitu. Masih enggak? Twitter ya Iya. sebutnya. Belum bisa move on. Nah, iya sih, karena X itu udah lah ya mantan kan, susah gitu untuk Betul. disebutin. Ini Twitter aja. Kalau Oke. aku X tuh nggak bakal aku buka lagi sih. Wah, kenapa tuh? Ya udah jadi X aja. Iya sih. Ya kan. Fix sih, harus sih itu. Hashtag no balikan. Hashtag nobalikan. Ini berarti ada trauma di situ. Wais. Kita kalau ngomongin trauma, Ya. ini juga yang menjadi salah satu hal yang menyebabkan fenomena ini makin gede gitu. Fenomena apa sih? Marriage is scary. Benar gak sih? Oh, takut nikah. Takut nikah. Anak-anak muda zaman sekarang Nikah itu itu menyeramkan. jadi ketakutan buat nikah. Makanya banyak yang memilih untuk ya udah deh jalanin aja gitu. Padahal tren ini juga terjadi di tahun 2000 berapa ya 2018 kalau nggak salah soal nikah muda. Iya, Ya kan banyak iya. orang yang pengen nikah muda di tahun itu, tapi di tahun 2024 malah kebalikannya, banyak orang yang akhirnya takut untuk menikah. Kalau menurut Tuan kenapa? Karena udah banyak contoh-contoh ininya konkret kasusnya. Jadi tuh kayak kita belajar, tapi juga satu sisi jadi takut gitu. Aku takut nanti bakal kayak gini kalau nanti kalau dari sekarang aku nggak mempersiapkan gitu loh. Iya, tapi kalau dari versinya Ulan, Marriage is Scary itu yang kayak gimana sih? Menurutku yang ya jelas KDRT. KDRT ya? KDRT tuh kayaknya jadi poin pertama deh kalau udah menakutkan ya dalam cerita rumah tangga. Kita juga kan masih kecil. Iya. Masih kecil paman. Jadi Betul. jadi kalau yang kayak gitu-gitu tuh kita seringnya ngelihat dari media sosial, dari kisah-kisah public figure di Indonesia, selebriti yang kayak karena selingkuh, Iya. karena ekonomi, terus juga masih banyak lagi orang-orang yang menceritakan kalau menikah itu menyeramkan kayak yang dari keluarga pihak suaminya atau pihak istrinya Iya, gitu iya. kan, orang ketiga. Betul. Aduh, pokoknya banyak banget sih. Sama ini kamu pasti akan mendengar fenomena mertua. Wah, iya itu Jangan sih yang- pernah tinggal sama mertua, katanya gitu. sih, bener sih. Tapi aku nggak tahu ya, maksudnya kan sebenarnya hal-hal seperti ini tuh akan terjadi di rumah tangga ya, mungkin banyak lah bisa dibilang dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan dari kita masih belum ada mungkin sebenarnya itu juga udah banyak terjadi. Cuma
Cuman yang bikin ini makin gede dan bikin banyak anak muda jadi lebih fokus sama hal ini tuh aku rasa karena sosmed gak sih? Iya, kayak kita jadi banyak tahu hal-hal yang menakutkan. Misalnya kalaupun dulu kan media sosial belum seheboh sekarang gitu Iya, kan. iya. Ya kalau dulu ya paling cuma tahu kisah tetangga. Bener. Ya kan kalian nggak akan tahu Wulan Gucci kan sebenarnya kalau nggak karena Iya, sosmed. Kita thank betul. you banget sih. Sama Gila sih. sosmed. Bener. Tapi emang sosmed itu berpengaruh ya berarti ya. Berpengaruh pasti karena kita banyak menerima informasi dari media sosial. Memang penting sih untuk memfilter, tapi secara nggak langsung nih, apalagi kalau orang udah cerita tentang kisah kehidupannya, kehidupan dia tentang rumah tangga gitu kan. Iya. Dia ceritain, apalagi yang baru-baru ini Iya. bertahan dalam waktu 5 tahun, Betul. 5 tahun, 5 tahun KDRT. 5 tahun kayak Six itu. kok bisa? Iya sih. Tapi maksudnya gini, berarti kan ada beberapa hal yang sebenarnya menyebabkan anak-anak muda ini makin takut. Akhirnya muncul lah marriage is scary. Yang aku sering lihat tuh karena perselingkuhan, KDRT, terus juga masalah finansial yang belum siap ya. Karena kan itu yang juga menyebabkan kenapa terjadinya KDRT dan yang lain-lain ya. Itu kalau menurut Ulan, kalau di real life untuk kamu di sekitar kamu ada nggak sih terjadi kayak dari teman, cerita teman atau cerita Temen-temen orang? aku sih belum pada nikah. Ada satu yang udah nikah, tapi ya baru nikah gitu. Kalau orang yang benar-benar teman-teman aku kayak belum. Tapi ya? aku taunya ya dari orang-orang yang udah lebih dewasa lah daripada aku. Ya cerita kayak perselingkuhan itu, bahkan ya kalau perselingkuhan nih yang kita bahas itu kayak di zaman sekarang orang kalau udah tahu ada yang selingkuh udah yang kayak YTTA gitu. Nah, yang tahu-tahu aja gitu ya. Bahkan enggak. didukung ya sama teman-teman sekitar ada Ada juga yang ya. mendukung bahkan gitu. Ya nggak tahu sih alasannya karena apa. Cuman ya balik lagi tetap itu jadi hal yang aduh nanti kalau aku nikah gitu kan. Pasti ada pikiran kayak gitu. Nanti kalau aku udah nikah aku nggak mau deh kayak gini. Aku takut deh gini. Kayaknya aku harus mempersiapkan. Tapi emang nikah kan nggak segampang itu. Iya. Emang bahkan kalau orang udah nikah pun udah sah, ya kan itu baru mulai, baru start gitu. Iya, berarti Ulan ada keinginan untuk menikah dong? Tidak Ada. tidak ikut-ikut apa ya, tidak terpapar oleh marriage is scary ini. Enggak, aku nggak kena Oke. karena ya yakin aja sama kayak kita kan juga mempersiapkan nih, nggak yang kayak itu dia jangan sampai accident ya gitu. Karena kan kalau accident kan berarti terpaksa, Iya. jadinya nggak siap. Benar, Yang benar. kasihan tuh nggak cuma dia sendiri tapi anaknya juga gitu Benar, kan. benar. Bahkan yang orang yang bertanggung jawab juga dia belum tentu Belum bisa tentu bertanggung bisa, jawab. betul. Maksudnya nggak cuma di sah itu doang ya, ke depannya gitu loh. Betul. Belum tentu dia mau. Mungkin dia mau di omongan tapi enggak di perlakuan yang sikapnya itu. enggak gitu. Karena kan juga sebenarnya banyak terjadi kasus-kasus KDRT tuh dari keluarga-keluarga muda. Iya. Itu karena nggak siap tadi Nggak ya. siap, itu dia. Jadi kalau menurut Ulan, asik. Apa klasifikasi sampai akhirnya kamu yakin untuk maju ke jenjang pernikahan ini? Kita ini dulu ya. Bayangkan saja dulu Bayangkan. manifestasi. Karena aku dulu tuh waktu ada zamannya si Rembayang sama Dinda menikah, wah itu kalau nggak salah aku makin naik tuh Oh, naik orang-orang tuh yang ya. pengen nikah Ta'aruf, muda, ya. ya ta'aruf gitu. Kayaknya mereka pengen yang kayak ngelihat dari gambaran ceritanya Rembayang sama Dinda tuh, wah kayaknya bisa di kalau kayak gini Iya. mereka aja bisa gitu kan. Siapa tahu kisah itu terjadi juga di hidup aku gitu. Iya. Aku juga dulu ikut kepikiran, Ikut ya. aku pengen nikah muda lah. Tujuan aku mau nikah muda tuh biar nanti kalau aku sama anak aku tuh nggak terlalu jauh gitu loh. Oke. Jadi kayak iya, aku menarik sama sih. anak aku tuh kita kemana-mana masih nyambung, obrolannya masih nyambung gitu kan. Iya. Kita juga ngerasain ya bedanya orang tua yang udah terlalu jauh umurnya sama kita, pemikirannya beda gitu-gitu. Benar. Aku mikir nanti kalau anak aku muda banget, maksudnya tuh masih kecil gitu. Aku udah sedewasa itu. Iya. Nanti kita nggak satu frekuensi pula, aku pikirnya kayak Bener, gitu. jadi nggak ini ya ngobrolnya nggak enak gitu. Kalau umur yang terlalu jauh, bener sih, karena untuk anak dan orang tua, ya mungkin kita juga termasuk yang umurnya jauh ya dari orang Iya, tua ya. Ulan berapa jarak umur ke mama deh?
Mama tuh sebenarnya masih deket. Mama Masih tuh deket ya? menikahnya umur 23. Papa aku umur 33. Oh, beda 10 tahun ya. Beda 10 tahun. Nah, itu mama aku tuh sama aku masih oke, satu frekuensi. Iya. Masih bisa. Papa aku yang udah agak susah. Udah pemikirannya udah beda gitu. Misalnya aku ngomong-ngomong gini, enggak gitu. Suka Iya, di suka apa ya? disanggah ya. Nah, disanggah Betul, gitu betul, gitu. betul. Akan ada perdebatan di situ ya. Iya, emang beda generasi gitu. Beda generasi sih, bener sih. Wah, tapi kalau ngomongin marriage is scary, alias yang udah seliweran nih di mana-mana, aku kadang juga ikutan prihatin ya dengan pemikiran anak-anak muda zaman sekarang. Ya itu, tapi nggak ini juga sih, nggak menyalahkan juga. Kenapa jadi takut? Karena ya itu tadi kasus-kasusnya nyata banget dan itu juga udah mulai digedekan sama selebgram, selebgram artis yang jelas-jelas kita ngelihatnya aja kayak wah ini perfect nih padahal kayak gini aja bisa disia-siain. Iya. Kalau menurut Ulan deh kalau gitu apa cara supaya kita tuh jangan sampai salah milih pasangan? Aduh, kayaknya kalau milih pasangan tuh nggak ada salah, nggak ada benar sih. Wah asik nih. Kenapa Iya tuh? kan? Iya, karena menurut aku memilih pasangan itu nggak dari yang salah cara cari pasangannya, benar tuh cari pasangannya, nggak ada kayak gitu. Kayak yang rezekinya, Iya. kebetulannya, doa kita juga mungkin kita minta sama Tuhan untuk ya semoga dipertemukan langsung sama yang udah ditetapkan, emang untuk membahagiakan, emang untuk saling gitu loh, Iya. nggak yang ketemu sama yang salah dulu gitu. Karena ada orang yang udah nikah pun nanti bakal cerai ada gitu kan. Itu bukan berarti mereka udah jodoh walaupun udah nikah. Itu bukti nyatanya nyatanya masih banyak orang yang udah nikah tapi cerai. Berarti Bener mereka nggak sih. jodoh. Iya nggak jodoh berarti. Nggak gitu. jodoh bertakdir ya kita ngomongnya berarti. Iya, ya. Bukan gitu. takdir kamu sama dia berarti. Iya betul. Untuk mencari pasangan yang salah dan benar kayaknya nggak ada, tapi yang terbaik ya. Maksudnya yang terbaik itu menurutku ya kita juga memperbaiki diri gitu. Ya. Supaya nanti kita ketemunya sama orang yang ngerasa ini level aku nih. Ya, Kan katanya cerminan gitu ya. katanya tuh Bener-bener. kayak kesetaraan itu penting kan. Ada waktu itu di medsos banyak juga yang ngomongin emangnya setara itu penting gitu-gitu. Ya penting lah. Kalau menurut Ulan penting nggak? Penting. Kenapa? Penting setara dalam hal kayak sama-sama Iya. gitu loh, kayak saling gitu loh. Bukan ekonomi ya, tapi sebenarnya ekonomi juga kata orang tuh penting tahu ekonomi tuh setara katanya gitu. Iya iya iya. Supaya nantinya kalau misalnya sama-sama nggak ada satu pihak yang ngerasa insecure, nggak Iya. ada satu pihak yang ngerasa lebih oke gitu-gitu. Aku setuju sih soal itu. Karena banyak kejadian yang sudah-sudah ya. Memang itu juga salah satu faktornya. Jadi memang penting sih untuk mencari yang setara. Yang cintanya juga setara guys. Iya, jangan cinta sendiri ya, Dik ya. Iya, aku dapat quotes dari Twitter kemarin kalau kata Baskara asli. Apa? Cari orang yang cintanya itu setara, yang nggak akan bilang yang nggak akan nyuruh kamu untuk dewasa gitu. Tapi dia setara, sama cintanya sama gitu. Dia nggak nyuruh kamu dewasa, itu kan nggak setara tuh. Kalau Iya. ini judging ya kan? Oh iya Iya kayak kan? yang kamu tuh dewasa dikit Kamu dewasa dong, jangan dikit gini dong. gini gitu. Iya bener. Oh betul, jadinya karena dia nggak setara. Betul. Oke deh kalau gitu teman Pro 2 segitu dulu ya. Ini semoga dari apa yang sudah ada di luar sana itu tidak menjadikan trauma besar untuk anak-anak muda zaman sekarang. Walaupun aku udah agak-agak takut sih dengan trending-trending itu. Semoga itu hanya FOMO trending. Ya, tapi nikah tidak seburuk itu kok. Nggak Betul. selalu seburuk itu gitu. Oke deh Makanya kalau pandai-pandai. gitu ya, kita berdua pamit dari podcast Teman Cerita. Sampai jumpa untuk di episode-episode Selanjutnya, bye-bye. Bye-bye.